Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Ya, yang terhormat narasumber kita, Ibu Erlina Juwita. Selamat datang kembali di ATE. Saya teringat Ibu Erlina ini pernah sharing bersama kita ya, tahun 2020. Saya tidak tahu waktu itu membernya ATE belum 5.000 seperti sekarang kayaknya ya, Bu Er ya. Ya. 2022 katanya Masmu. Coba 2000. Oh, 2 kali. Oh iya. By the way, suaranya Bu Er kok kecil ya? Kecil banget. Coba di setting dulu. Ya. Bu Er suaranya agak kecil. Di mana? Belum. Ini? Oh. Speaker ini. Ini kalau ini udah jelas belum? Nah, Jos. Oh iya. Jadi berarti Ibu Er sudah 3 kali ya berbagi di ATE ya. Nah, awalnya 2020, kemudian 2022, dan 2023. Ada Pak Ahyar nih Masmu. Assalamualaikum Pak Ahyar. Alhamdulillah. Narasumber. Halo, apa suaranya Pak Ahyar putus-putus? Ya kecil suaranya Pak Ahyar Pak. Suaranya ya. Kalau gini jelas. Nah, jelas. Jelas ya. Sehat ya. Mohon maaf baru bisa Siap. aktif lagi dengan posisi yang baru. Oh iya. Jadi Bu Er ini Pak Ahyar beliau salah satu leadernya kami juga ini di ATE. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ahyar di Ahyar sekarang atau Iya, saya termasuk yang pejabat yang mengalami penyegaran, Mas Mumu. iya. Jadi sekarang saya posisinya sebagai Kepala Cabang Tapak Tuan Kedeputian Wilayah 1. Tapak Tuan ini dulu tempat Bu Aswalmi Gusmita ya, sekarang pindah ke Risnov. Krisnov Iya. ya. Siap. Terima kasih Pak Ahyar ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat insight ini juga tambahan sudut pandang dari Pak Ahyar. Jadi sebelum lanjut, mungkin Kak Mirda, Pak Ahyar izin kami mau tampilkan dulu sedikit TV-nya narsum kita ya. Ya. Bu Erlina. Ini kelihatan nih. Ini apa sudah kelihatan tuh di oh iya. Agak kecil ya, soalnya jadi teman-teman boleh nanti baca ya di grup ATE itu kita sudah share CV narsum kita. Jadi beliau ini merupakan seorang senior konsultan Wansil Financial Independence, kemudian Director of PT Cerdas Keuangan Indonesia, kemudian Tax Accounting di Supervisor PT Indo Tambang Raya Megah, TBK. Kemudian untuk pengalaman seminar ini sudah banyak ya, beliau sering berbagi juga, terutama terkait dengan keahlian beliau, itu adalah sebagai ahli ya, apa istilahnya nih, CFP, Certified Financial Planner. Jadi untuk sertifikasi juga kita bisa baca, kurang lebih ada 5 yang sampai saat ini yang telah diraih oleh Ibu Erlina. Saya sudah 3 kali bersama Bu Erlina, tapi saya masih bingung nih mau panggil apa sebenarnya nama nama panggilannya Bu Erlina ini apa? Dina atau Lina atau R atau gimana? Panggil aja saya Lina. Tapi saya biasa dipanggil Bu Er atau Mbak Er. Oh, siap. Jadi mohon izin ya Bu Erlina, ini kegiatan kita akan mulai sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Tapi teman-teman yang lain yang tidak sempat live nanti, ini kegiatan sudah kita record dan nanti kita masukkan seperti biasa ke YouTube XD Expert buat teman-teman melihat kembali. Ya. Oke, mungkin langsung saja saya persilakan dulu nih ke rekan saya Kak Mirda. Silakan membuka pembicaraan nih. Apa yang kita akan bahas pada sore hari ini bersama narsum kita Bu Erlina atau Ibu Lina. Silakan. Ibu Er, selamat sore Ibu Er.
Mirna, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ini saya agak tersentil loh Bu dengan temanya pada sore hari ini yang luar biasa banget kan ya. Temanya terutama untuk kita semuanya yang saat ini sedang bekerja, wujudkan impian ibadah haji. Nah itu topiknya yang keren banget dan pasti ditunggu. Luar biasa sore hari ini mungkin sedikit kita sharing. Tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Mas Mumu terkait beliau dari Ibu Erlina. Mungkin saya ingin sedikit bertanya nih Bu. Awal terkait apa sih Bu ibadah haji dan umroh itu apa sih bedanya Bu? Saat ini kita tahu nih orang-orang itu sering terutama untuk kita yang muda-muda tuh nggak usah haji dulu, kita daftar umroh dulu aja. Nah itu apa sih Bu bedanya umroh dan haji itu? Sebenarnya ibadah haji sama umroh memang kan ada perbedaannya ya, karena juga memang masing-masing ibadah haji dan baik ibadah haji maupun ibadah umroh ini memiliki syarat dan juga memang hampir mirip pelaksananya, hanya ada beberapa bedanya ya. Yang saya perhatikan adalah pertama perbedaannya itu perbedaan waktu ya. Kalau di ibadah haji sudah jelas nih waktunya memang sudah ditetapkan kan pada saat bulan haji saja ya, pada bulan Syawal gitu ya, pada bulan Zulhijjah gitu ya. Nah, ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja, bahkan saat ketika bulan-bulan yang selain bulan haji pun ibadah umroh bisa dilakukan. Kemudian durasinya juga berbeda. Kalau di ibadah haji biasanya ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ibadah umroh ya. Paling tidak untuk ibadah umroh itu kisarannya seminggu. Tapi kalau misalnya ibadah haji itu bisa lebih dari seminggu gitu ya. Kemudian jumlah rukunnya juga berbeda. Kalau di rukun haji itu ada sekitar 6 rukun, yaitu ihram, kemudian wukuf, kemudian kita tawaf, kemudian juga sa'i dan mencukur rambut dan tertib rukun. Kalau di umroh kita hanya diwajibkan untuk ihram, untuk tawaf, sa'i dan mencukur rambut dan tertib tanpa ada wukuf di Arafah. Itu sih perbedaan yang cukup signifikan antara ibadah umroh dengan ibadah haji. Seperti itu Mbak Mirda. Dari hukumnya udah beda, waktunya beda ya Bu ya, dari ibadah haji dan juga umroh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau haji dulu, misal nggak mau haji dulu, umroh dulu gitu, termasuk menerapkan rukun Islam yang kelima nggak sih Bu? Kalau ibadah haji memang rukun Islam yang kelima. Ya, kalau umroh itu memang sunnah ya, sunnah. Oh, ya, tidak masuk dalam rukun Islam kalau umroh. Siap. Ya, oke. Nah, sekarang tuh waktu kita kemarin mau tertarik membahas tema ini bersama Ibu R, itu kan kita lihat di tulisannya beliau sempat disinggung mengenai bagaimana haji reguler dan juga haji plus. Nah, itu mungkin boleh di-share nih, Bu R. Ada juga kayaknya satu lagi, haji furoda ya, kalau saya tidak salah ya. Apa? Iya, haji furoda. Nah, yang itu mungkin haji berdasarkan invitation ya, berdasarkan undangan. Jadi memang ketiga jenis itu memang ada bedanya, Mas Mu. Jadi kalau haji reguler itu adalah satu haji yang memang kita ikut pemerintah yang memang fasilitasnya itu yang standar yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau haji plus ini ada biasanya fasilitasnya lebih banyak ya. Biasanya fasilitasnya lebih banyak dan ini juga ada lokasi penginapan yang memang lebih dekat. Kemudian juga mungkin ada beberapa fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan haji reguler gitu ya. Selain itu biayanya juga lebih tinggi. Sekarang di kisaran 10.000 US dollar ya kalau nggak salah. Atau kalau kita konversikan itu 151 juta. Cuma memang waktu tunggunya kalau haji plus itu memang lebih singkat ya. Kalau saat ini ada di kisaran 5-9 tahun. Tapi kalau haji reguler sekarang masa tunggunya itu bisa sampai 15 sampai bahkan 80 tahun ada itu. Jadi memang masa tunggunya memang panjang sekali gitu ya. Nah, mungkin itu perbedaannya. Nah, kalau haji furoda itu apa? Haji furoda ini setahu saya adalah haji mujamalah. Jadi
haji yang visanya diperoleh dari undangan pemerintah Arab Saudi. Ya, ini kalau kita punya visa jamaah haji furoda, ini kita bisa memperolehnya dengan kuota visa haji yang telah dijatakan oleh Kemenak, jadi Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jamaah haji furoda ini disebut juga hajinya non kuota. Jadi kalau misalnya haji furoda ini misalnya kita menginginkan haji furoda, ini nggak tergantung dengan kuota tahun itu. Jadi kita berangkat aja gitu, seperti itu. Tapi tergantung ya dari undangannya pemerintah kerajaan Arab Saudi, apakah dia mengeluarkan undangannya untuk kita untuk berangkat atau tidak gitu. Jadi memang terkait sama kebijakan dari kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Yang undangan itu memang harus pejabat kah atau orang-orang tertentu yang dapat undangan atau boleh juga? Saya perhatikan orang-orang tertentu yang memang dipilih sama kerajaan Arab Saudi. Dan kalau kita ingin untuk haji furoda memang bayarnya itu mahal sekali untuk mendapatkan invitation-nya gitu ya. Ada pengalaman kemarin temen aku itu sampai 400-an ya, 400 juta, tapi langsung berangkat sih Masmu, langsung berangkat. Dan kemarin ada kalau nggak salah Pak ini ya, Ridwan Kamil. Iya, Pak Ridwan Kamil di-invite kan? Di-invite sama kerajaan Arab Saudi ya untuk langsung berhaji sama istrinya. Ya. Siap. Ya, intinya mungkin kalau secara saya sih kayaknya bisa saya dapat undangan langsung ya. Bisa. Mas Mumu harus ini sharing ATE ke Raja Arab Saudi dulu, ntar dapat invite. Apalagi kita ini hanya butiran debu. Siap. Lanjut. Mas Mumu jangan patah hati dong. Kita dengerin dulu tuh penjelasannya dari Bu R. Gimana Bu R? Kira-kira kalau estimasi biaya nih Bu R buat kita yang rakyat jelata mungkin. Nah, itu dia tuh. Begini, jadi kemarin itu kan kenapa nih Mas mau invite saya? Karena kan saya memberikan penjelasan ke media ya Mas Mu ya kalau nggak salah ya, ke CNN Indonesia. Saya ditanya gini Mbak, Mbak tolong jelasin dong ini gimana ya biaya hajinya kok naik? Kemudian kita gimana nih buat pegawai yang ingin menabung biaya haji ini gimana caranya gitu kan? Saya diminta untuk memberikan penjelasan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi kan memang ada beberapa jenis biaya haji di Indonesia kan ada 3 ya, antara lain haji reguler, haji plus, dan haji furoda ya. Tadi saya sudah jelaskan bedanya apa. Kalau dilihat dari sisi biayanya juga berbeda. Untuk masa tunggu juga sangat berbeda ya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah apakah kita sebagai calon yang ingin naik haji sudah mendaftarkan dirinya belum untuk dapetin porsi haji itu dulu deh. Kalau seandainya kita sudah dapetin porsi haji, berarti kita sudah dapat nomor tunggu ya. Kita sudah dapat nomor tunggu ya, berarti kan kita tinggal membayar kelebihannya itu kan, kelebihan yang dari 39,8 juta menjadi 69 juta kan. Nah, kalau kita belum mendapatkan porsi haji, berarti yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita daftar dulu atau kita mempunyai porsi haji dulu. Caranya gimana? Dengan menabung di tabungan haji yang sejumlah 25 juta itu kan. Yang pertama. Kemudian lihat nih kedua, usia kita saat ini berapa tahun? Pertimbangannya kan gitu ya. Kalau usia kita masih di kisaran 30, ya bahkan 30, 35 tahun, 40 itu seandainya menunggu sampai 15 tahun, 20 tahun itu bagaimana? Apakah masih dianggap fisik kita masih bisa atau enggak gitu. Tapi seandainya usia kita memang sudah 40 ke atas, bisa dipertimbangkan juga untuk haji plus, karena haji plus masa tunggunya lebih singkat daripada haji reguler gitu. Tapi kan pertimbangan lain adalah biayanya lebih tinggi. Yang ketiga, kemampuan finansialnya. Kalau haji plus, kemampuan finansialnya seperti apa? Apakah sudah ada tabungan yang bisa
ambil untuk memenuhi biaya haji tersebut. Karena biaya hajinya ini kan bukan hanya untuk biaya penerbangan dan visa aja kan. Ada beberapa biaya-biaya yang antara lain misalnya biaya hidup di sana, kemudian akomodasi di sana. Untuk yang ditinggalkan di tanah air juga kita paling tidak kita memberikan uang saku gitu ya untuk entah itu untuk mengadakan acara atau misalnya ada anak dan lain sebagainya yang mesti ditinggal gitu ya di tanah air seperti itu. Kemudian yang keempat, berangkatnya sendiri atau sama pasangan. Karena kalau sendiri bisa jadi lebih simpel, atau kalau sama pasangan berarti kita harus mempertimbangkan juga biaya-biaya yang lainnya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya jika belum punya porsi haji, berarti kan siapkan dulu tabungan di banknya. Kemudian minimal berapa? Minimal 25 juta gitu ya. Kemudian kalau sudah punya porsi haji dan sudah tahu tahun keberangkatannya tahun berapa, maka biaya haji reguler bisa diakumulasi. Misalnya ongkos haji 69 juta Masmu. Kemudian tabungan yang sudah ada di tabungan haji 25 juta gitu ya. Kemudian berarti kurangnya itu kan 69 dikurang 25, berarti kan kurangnya masih 44 juta. Nah, jika ada akumulasi maka kita bisa menambahkan lagi nih investasi ke 44 juta tersebut. Kemudian, kalau seandainya karyawan yang bergaji 8 juta misalnya, 8 atau 10 juta gitu ya, per bulan, memilih haji reguler, let's say memilih haji reguler, maka yang dapat dijadikan pilihan untuk investasinya adalah salah satunya mungkin reksadana, kemudian logam mulia, kemudian juga mungkin surat berharga negara yang sifatnya syariah gitu. Nah, aku sebenarnya ingin menunjukkan simulasi nih Mas, ada simulasinya di kalkulator OS Plan. Jadi di kalkulator ini aku bisa share nggak sih di sini? Boleh, iya. Ini pakai di HP kan? Pakai HP langsung. Di HP-nya Bu R ini mau share screen langsung, boleh? Iya. Atau di yang lain? Ada settingannya untuk share gimana? Ada yang gambar di paling ujung itu share screen, gambar arah panah kecil di sejajaran mic itu. Bentar ya. Ya. Ini masih yang di. Ada nggak yang di ini kan ada tombol mic, kemudian ada kamera, di sampingnya itu ada tombol arah panah. Share screen. Di aku belum ada, mungkin karena belum diupdate ya, Mas. Oh begitu. Waduh. Atau boleh di-capture aja Bu R. Di-capture terus dikirim ke grup Telegram. Bisa ya. Di-capture saja. Gitu. Oke. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu. Jadi gini, biaya pelunasan haji yang sebesar berarti kan 69 juta dikurangi dengan 25 juta berarti 44 juta kekurangannya. Let's say reguler ya. Kita pilih reguler dulu. Biaya pelunasan haji itu adalah mencakup biaya-biaya, misalnya yang pertama paspor. Kemudian vaksin, ya. Vaksin itu ada pilihan ya, mau vaksin yang standar atau yang lux gitu. Karena ada pilihannya, ada yang lebih bagus atau yang standar aja. Kemudian perlengkapan haji yang mesti kita bawa ke sana. Kemudian tambahan untuk ke biro hajinya, untuk buat biaya hidup yang di tanah air, asuransi perjalanan, dan juga misalnya walimatus safar. Kalau kita hitung-hitung misalnya dari 44 juta itu ada sekitar 61 juta lah ya, biaya-biaya selain dari yang 44 juta. Nah, jika target berangkatnya 10 tahun lagi, maka dengan tingkat inflasi sebesar 5% per tahun, biaya 61 juta itu jadi 99 jutaan. Itu kan berarti kan hampir-hampir sama dengan biaya haji plus yang tadi tuh yang 151 kan ya? Ya kan? Kalau 151 dikurangi dengan 99 juta berarti kan bedanya hanya 41 juta gitu ya. Iya. Kita menunggu 10 tahun gitu ya. Nah, strateginya mungkin adalah pada saat kita bisa nggak sih, saya juga belum tanya nih ke teman saya yang di Kementerian Agama, bisa nggak seandainya kita awalnya daftarnya itu reguler, kemudian di tengah tahun investasi misalnya di tahun kelima gitu ya,
kita ada rezeki, kemudian Mau tabungannya beralih sudah mencapai sekitar 100, kita langsung pindah ke plus. haji plus. Itu saya juga belum tanya tuh apakah Iya. bisa. Jadi kan oke, kita mulainya, yang penting kita invest dulu gitu ya. Yang penting kita invest dulu, dan sepanjang misalnya di perjalanan kita ada rezeki lagi, kita bisa tukar ke haji yang plus. Jadi ini akan menghemat masa tunggu sebenarnya gitu. Itu sih. Ya, ya. Sayang ya tidak bisa langsung di-share screen ini karena Telegramnya belum diupdate. Tapi nantilah, siapa tahu boleh di Jadi capture nanti atau nanti mungkin di saya apa akan kan? screenshot setelah ini aja. Siap. Kan setelah ini kita masih bisa, setelah ini saya masih di grup aja dulu. Nanti seandainya setelah screenshot itu saya kirim, ada pertanyaan nggak apa-apa, saya lanjut Oh aja ya, di siap. komunikasinya by ini aja, Jadi by jadi kata Telegram. kunci yang saya tangkap tadi, sekarang juga kita belum bisa memperjelas ke bagian Kementerian Agama ketika misalkan kita mendaftar untuk pengambilan porsi haji yang 25 juta itu, Ya, kemudian di rencananya itu pasti mungkin sudah ditanya ya di awalan itu ya. Ditanya ya, mau pilih reguler atau plus, tapi ya, ketika misalkan kita sudah memilih ya. reguler, kemudian di 5 tahun atau beberapa tahun selanjutnya kita ada rezeki, kita mau beralih langsung ke plus, apakah dimungkinkan? Itu belum bisa terjawab kali ya, Bu Er ya, karena Ya, bukan ya. kapasitasnya kita. Atau mungkin nanti siapa tahu ada di antara teman-teman nih yang sudah daftar atau mungkin ada keluarga di Kementerian Agama yang bisa bantu sharing lah. Kira-kira bagaimana untuk kasus yang seperti tadi. Mm-mm. Iya. Oke, sip. Kemudian gimana nih Kak Mirda? Ini Bu Er dan Mas Momo, juga Pak Ayar nih. Apalagi saya ini yang masuk awam ya Bu ya, yang benar-benar daftar ini gimana nanti daftar hajinya, apa ya, perencanaan keuangan tuh masih belum terbayang gitu loh Bu di dalam otak saya. Yang usia saya sih kalau dibilang muda ya nggak muda gitu kan ya, tapi kalau melihat masa tunggunya sebegitu lama, artinya saya bisa berangkat itu sekitar usia 50 tahunan Bu. Waduh Bu, Iya, gimana nih menurut Bu Erni, terutama untuk kami yang para pekerja, kira-kira kami itu harus seperti apa? Misalkan nih, sebaiknya pertama tadi disampaikan Bu Er kan, sebaiknya daftar dulu, yang pertama dapat nomor antrian ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu Er punya tips nggak ya buat kita perencanaan keuangan sebelum berangkat haji nih Bu? Untuk kita terutama yang masih apa ya, yang terlalu fana dengan dunia seperti saya ini loh Bu. Gimana Bu Er? Ketawa nih Pak Ahyar Bu. ya memang begitu ya. Saya juga merasakan apa yang Mbak Mirda rasakan gitu ya. Jadi memang kuota untuk haji itu saya juga belum terfikir, apakah nanti haji akan ada yang namanya haji virtual gitu. Saya juga belum terfikir seperti itu. Apakah bisa gitu ya ibadah rukun Islam dilakukan oleh virtual? Tapi kan pasti itu akan memotong apa namanya itu ya, adat istiadat, atau memotong yang namanya kepercayaan kita gitu ya. Karena kan kalau haji pasti kita harus langsung ke sana ya kan. Kita harus menginjakan kaki kita di sana gitu. Cuma kalau melihat antriannya yang sebesar ini, yang sebanyak ini dan sepanjang ini, sepertinya sih memang kita pertama harus kita niatkan dulu sih gitu. Jadi kalau untuk haji itu memang harus benar-benar niat dulu dan berdoa yang banyak gitu, karena bisa jadi kalau kita sudah berniat dan kita sudah memohon, bisa jadi lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena kita percaya aja gitu ya. Karena banyak sekali juga yang mengalami tadinya berpikir kayaknya mustahil gitu ya untuk pergi haji tahun ini, ternyata begitu dimudahkan oleh Allah dan ada juga jalannya gitu. Ada aja jalannya gitu ya. Karena memang Allah maha menetapkan segala keputusan gitu. Kita yang tadinya kayaknya tidak mungkin, jadi memang kata Allah yang menentukan, yang mungkin aja. Tapi yang pertama adalah memang niat sih Mbak, niatkan sedini mungkin dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah niat, buka tabungan hajinya dulu 25 juta itu.
paling tidak kalau memang belum ada uang 25 jutanya, kita tabung pelan-pelan aja dulu untuk ngumpulin yang 25 jutanya. Misalnya sebulan 1 juta gitu, atau misalnya ada rezeki lebih lagi, kita tambahkan lagi sehingga 25 juta itu sudah dapat menempatkan kita di porsi haji gitu. Itu dulu deh. Nah, masalah kemudian selanjutnya investasi berikutnya bagaimana? Nanti pelan-pelan kita dari misalnya kita menentukan paket, oke deh reguler dulu deh, seperti itu kan ya. Kemudian kita rutin berinvestasi, Mbak. Kita disiplin berinvestasi karena memang sudah niat ya. Entah itu misalnya memilih untuk investasi secara reguler, Mbak, atau misalnya saat ada bonus, saat ada rezeki yang berlebih, kita langsung masukkan ke rekening tabungan haji itu, Mbak. Jadi pilihannya mungkin ya, entah itu reksadana syariah, entah itu misalnya surat berharga negara yang syariah, atau mungkin ada logam mulia gitu ya, bisa kita kumpulkan. Atau misalnya dalam bentuk US dollar, boleh nggak Mbak? Boleh-boleh aja, yang penting kita sedikit-sedikit kita mengumpulkan gitu ya untuk kita berangkat haji. Nah, menabung di beberapa pilihan produk investasi juga dianjurkan. Kenapa? Karena kita lihat kondisi ekonomi kan ya. Kalau kita hanya satu tempat misalnya di produk investasi saham aja misalnya gitu. Nah, ini kan ada risikonya juga. Kalau di saham ada volatilitasnya juga. Harga sahamnya bisa naik turun ya, tergantung dengan kondisi ekonomi. Kalau seandainya kita diversifikasikan investasinya itu misalnya ke beberapa produk investasi, nah insya Allah akan lebih memudahkan juga nih. Misalnya ada yang ditaruh di obligasi retail Indonesia, ada yang ditaruh di reksadana, kemudian ada yang ditaruh juga di US dollar gitu ya, ada yang juga di logam mulia seperti itu, sehingga nanti dikumpulkan kita bisa langsung sejalan dengan waktu bisa memenuhi untuk kebutuhan biayanya. Nah, kalau memang benar-benar niat, ini jadikan prioritas nih untuk naik haji ya. Kalau memang tujuan keuangannya itu misalnya untuk pensiun udah tercapai, misalnya untuk pendidikan anak sudah ongoing gitu ya. Nah, kita bisa jadikan tujuan berangkat haji ini jadi prioritas kita. Gitu aja sih. Yang keenam mungkin kuncinya disiplin ya. Kalau kita disiplin, kita sudah niat, kemudian kita juga berdoa juga, insya Allah kita berangkat haji. Insya Allah nanti dimudahkan untuk kita bisa berangkat haji. Seperti itu, Mbak Mirda. Siap. Ya, kembali ke niat. Iya dong, harus niat dong. Sekali nih yang nonton nih. Nah, kita mau tanya dulu nih, ke Pak Ahyar dulu lah, ini karena beliau kan dari tadi stay tune nih kita dari awal. Pak Ahyar boleh sharing dong Pak Ahyar, Pak Haji dulu deh, kita tanya. Atau mungkin strategi dari Pak Ahyar sendiri mungkin dalam upaya untuk perjalanan ibadah haji ini. Kira-kira mungkin berkenan di sharing Pak Ahyar. Siap. Ya. Terima kasih Mas Mumu, terima kasih Mbak Mirda, Mbak siapa tadi namanya, Mbak Dian ya, tulisannya di sini Mbak Dian. Mbak Erlina. Ibu Pertama saya sudah melaksanakan ibadah haji tahun 2018 lalu. Dan apa yang disampaikan Mbak Herlina itu benar semua. Jadi yang pertama itu adalah niat. Ya. Saya mendaftar haji 2011. Saya berangkat haji 2018, artinya saya menunggu 7 tahun. Jadi itu reguler Pak Ahyar? Reguler, betul, reguler. Waktu itu ya? Iya, waktu itu. Iya, jadi alhamdulillah ternyata Allah mengijabah doa saya juga. Siap. Jadi memang harus betul yang dibilang Bu Herlina. Jadi memang ketika kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kan memang wajib hukumnya ketika kita sudah jatuh menjadi mampu, ya. Nah, jadi kita harus memampukan diri kita bahwa meyakinkan bahwa kita bisa walaupun kita begawai, gitu ya. Jadi strateginya itu tadi. Yang pertama niatnya dulu dipasang. Kemudian sambil niatnya, kemudian niat itu diimplementasikan, dibuktikan dengan membuka rekening setoran awal 25 juta. Ya. Jadi Mas Mumu, Allah itu kan bilang berdoa tapi usaha juga harus sejalan ya. Usaha dan doa itu harus sama-sama jadi.
istilahnya harus kita kawal dia. Ya kan, jadi nggak bisa hanya berdoa, tapi kita implementasikan ya, dengan membuka rekening setoran awal. Kemudian setelah kita membuka rekening setoran awal tadi, dapatlah porsi, ya, di mana porsinya saya menunggu ketika itu 7 tahun, ya. Pertanyaannya itu dapat dari mana, Pak? Ya alhamdulillah kita ada rezeki waktu itu. Salah satunya yang disebutkan tadi, kata Mbak Herlina bilang bisa dengan bonus dan sebagainya. Jadi benar-benar kalau ketika kita mendapatkan rezeki, ya itu kita karena memang sudah diniatkan, maka itu kita bayarkan sebagai setoran awal. Ya. Nah kemudian yang paling penting juga adalah sambil terus memohon berdoa agar usia kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai melaksanakan ibadah itu. Jadi itu selalu saya afirmasi terus. Ya kan? Saya afirmasi terus, saya sampaikan, ya Allah, sebelum aku mati, aku ingin menunaikan ibadah haji, satu lagi rukun Islam yang memang wajib dan ini aku harus laksanakan. Dan alhamdulillah kesampaian. Saya memang belum berangkat hajinya, belum berdua dengan istri, ya, masih saya. Kemudian dari komponen biaya haji itu nanti ada namanya living cost, itu nanti akan dibagikan lagi ke kita pada saat 1 hari apa 2 hari sebelum kita menjelang keberangkatan waktu kita masuk karantina haji, ya. Nah itu nanti akan diberikan sebesar berapa ya? Saya hitung-hitung waktu itu dengan setelah dikonversi ke rial itu sekitar ada 5 jutaan begitulah ketika itu 2018. Nah, ya di samping itu juga kita memang tetap membawa, ya Bu Herlina, ya tetap juga membawa pegangan. Karena orang Indonesia itu kan tetap harus ingat keluarganya nanti bawa oleh-oleh kalau pulang. Yang penting kayaknya. Yang penting. Ya, tapi yang penting begini, niatnya sekali lagi adalah ibadah. Nah, yang paling penting sebetulnya dari haji, ya setelah di samping kesiapan secara finansial, haji itu fisik, ya. Jadi memang betul-betul fisik itu diuji. Makanya saat Mbak Mirda, Mas Mumu yang masih di bawah 30-an, enggak apa-apa daftar saja. Karena memang saya akui kalau fisik kita lemah, ya, artinya kalau sudah dalam waktu yang sangat usia uzur itu memang sangat kerepotan untuk mengikuti tahapan-tahapan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Karena pertama, kalau kita dapat penginapan atau hotel di Makkah itu dekat dengan Masjidil Haram, mungkin kita nggak terlalu capek ya untuk berjalan menuju ke Masjidil Haram. Tetapi kalau kita mendapatkan hotelnya yang cukup jauh atau jauh dari lokasi Masjidil Haram, itu butuh effort juga. Nah itu yang problem kadang-kadang ketika usia kita sudah uzur, itu menjadi problem sekali, ya. Makanya haji itu betul memang dikatakan membutuhkan stamina yang kuat, betul. Nah, bahkan sebetulnya di beberapa kajian malah disarankan yang muda-muda, ayo silahkan daftar haji mumpung masih kuat. Karena betul-betul kita ibadah di sana itu betul-betul fisik. Kita kurang tidur. Rata-rata saya menghitung tidur itu hanya sekitar 3,5 jam, hanya sampai 4 jam saja. Ya kan, selebihnya kita harus bangun subuh. Karena kalau bangun sholat subuh jam 3 itu sudah harus ke Masjidil Haram misalnya, ya. Karena kalau enggak nanti nggak dapat saf yang paling depan, ya kan? Itu problemnya juga. Nah, yang haji itu sebetulnya yang utama adalah wukuf, ya, wukuf di Arafah. Itulah haji, ya. Kalau yang lain-lain tadi yang disampaikan Mbak Herlina itu betul, ya, kita melaksanakan sa'i itu sebetulnya belum wajib. Tapi yang wajib itu adalah kata Rasulullah kan haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi kita berkumpul, berzikir, merefleksikan diri, introspeksi diri, berdoa dan sebagainya, ibadah waktu kita wukuf, kemudian nanti selanjutnya kita bermalam di Muzdalifah, kemudian baru melontar jamarat, ya kan, di sana. Nah itulah nanti setelah itu baru kita selesai semua, baru kita tahallul, ya. Kalau potong rambut, kalau laki-laki biasanya jadi gundul, ya. Nah, jadi itu paling penting sebetulnya adalah bagaimana menyiapkan fisik. Ya, di samping finansial betul,
Tetapi sekali lagi adalah bahwa ketika kita sudah meniatkan dan kita memasrahkan diri kepada Allah, dan memasrahkan dalam arti kata kita tetap menabung ya, menabung, ada rezeki kita tabung sampai nanti pemerintah kalau misalnya haji reguler mengumumkan tambahan yang harus dibayar oleh jamaah adalah sekian juta, maka itu sudah bisa kita bayarkan ya. Nah, itu yang tadi yang perlu ditanamkan sebetulnya dalam hati adalah niat ya, niat yang kuat, karena memang haji ini sebetulnya boleh dibilang pilihan ya, karena nggak semua juga orang yang bisa berangkat haji ketika dia sudah membayar porsinya kan Mas Mumu, tapi umur usianya nggak sampai, Allah nggak izinkan dia menunaikan ibadah haji secara fisik. Tapi mungkin ya itu tadi kompensasinya ya mungkin Allah akan berikan ya, karena dia sudah berniat ya kan, tapi dia tidak sampai melaksanakan ibadah hajinya, mungkin bisa jadi itu menjadi bonus ya buat si calon jemaah haji, bahwa dia sebetulnya sudah berniat ya, dia sudah membayar kuotanya untuk mendapatkan kursinya, namun karena nggak kesampaian usianya, Allah dia ingin dia sudah usia kehidupan dia di dunia sudah selesai, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Makanya paling penting yang saya sangat syukuri itu adalah saya bisa menunaikan ibadah haji kemarin ya. Makanya teman-teman tetap semangat, jaga semangatnya. Jadi jangan karena masih muda, jangan, justru mindsetnya harus dirubah ya, bahwa dengan masih muda kita harus bisa meniatkan supaya bisa melaksanakan ibadah haji, karena betul-betul haji itu fisik ya, sangat-sangat menguras fisik ya. Buat teman-teman, bukan berarti kita takabur, tidak, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sedih juga ya melihat orang-orang tua kita yang sudah uzur, tapi ya itu tadi, karena memang semangatnya masih tinggi ya, kadang dipaksakan juga, meskipun ada beberapa yang nggak kuat juga ya mengikuti semua tahapan-tahapan ibadah. Tapi makanya kan yang sakit pun itu kalau sudah tiba waktunya untuk wukuf di Arafah, itu kan tetap harus dibawa dia, digotong ya dalam kondisi sakit, karena memang kalau tidak wukuf di Arafah hajinya tidak sah. Nah, itu yang mesti kita belajar fikihnya lagi lah nanti Mas Mumu ya. Yaitu yang tadi yang terkait dengan ada wacana haji online dan sebagainya. Kalau saya sih melihatnya karena haji itu wukuf di Arafah, rasanya masih sulit itu ya kan, untuk bisa seperti itu begitu ya kan. Nah, terkait dengan lamanya pelaksanaan haji reguler, saya kira nanti pemerintah lah yang bisa mengatur itu, karena sekarang sedang diskusi ya. Dari yang kemarin saya itu sekitar 35 hari ya, 35 hari, 35 atau 39 hari, rencananya itu kan mau dihemat ya, bisa sampai 30 hari saja untuk bisa memotong waktu, jangan terlalu lama di Mekah, di Madinah gitu ya. Jadi yang artinya yang tentu yang wajib-wajibnya saja yang dikerjakan, sehingga nanti semua rukun haji itu bisa dilaksanakan. Nah, terkait tadi yang pertanyaan Mas Mu, bisa nggak di switch reguler dengan haji plus? Sepertinya belum ya, karena undang-undang haji itu belum mengakomodir ya, belum mengakomodir. Nah, tadi saya coba searching di Google, ternyata pemerintah dan dengan DPR nggak sempat lagi membahas revisi undang-undang penyelenggaraan haji, sehingga kelihatannya masih belum bisa diakomodir yang reguler menjadi haji plus ya. Nah, haji plus itu memang masih sekitar tadi betul yang disampaikan Mbak tadi, ada sekitar 5 sampai 9 tahun ya, kalau di sekitar itu range-nya. Nah, haji furoda memang ya itu rezeki-rezekian. Kalau bisa Mas Mumu bisa komunikasi sama Pangeran Muhammad bin Salman untuk komunitas X di ekspor, bisa jadi mungkin kita dapat undangan tuh. Saya akan pergi Pak. Pak Ahyar, izin Pak Ahyar, saya mau kembali dulu ke Bu Eri nih. Karena ya, kebetulan silakan. Bu Eri ini menarik karena ada sharing pengalaman dari Pak Ahyar nih. Jadi nanti Pak Ahyar bisa membantu kita dengan sharing pengalaman beliau. Dari yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, Bu Eri, saya menangkap bahwa metode yang dipakai oleh Pak Ahyar untuk berangkat itu beliau, kalau saya tidak salah walaupun belum dirincikan tadi, adalah menggunakan mungkin dana-dana bonus atau apa kan, secara menabung secara konvensional istilahnya ya. Nah, ini kira-kira kalau misalkan pendapatnya Bu R
lebih baik mana menabung uang sendiri di bank itu, kemudian nanti tunggu bonus atau apa, atau mungkin kita coba melakukan investasi itu tadi dengan prediksi mungkin pertambahan asetnya itu di beberapa tahun yang selanjutnya. Mumpung ada Pak Ahyar juga nih yang bisa sharing nih, silakan. Iya nih, terima kasih banyak nih Pak Ahyar nih sharing pengalamannya ya. Saya juga alhamdulillah sudah berhaji juga gitu. Jadi memang benar banget yang tadi diceritakan Pak Ahyar gitu. Jadi memang ada beberapa cara sih Mas Mu ya. Kalau seandainya waktu saya dulu itu memang nabung, benar-benar nabung di tabungan gitu. Nah, kalau seandainya gini, pilihannya untuk karyawan ya. Boleh, Bu Er boleh Ya? cerita berapa lama dari semenjak diambil nomor porsi itu? Oh, saya waktu itu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Jadi untuk karyawan ya, untuk karyawan itu biasanya memang ada beberapa pilihan nih seandainya ada bonus gitu ya. Tapi yang jelas sih yang pertama memang ini dulu Mas, tabungan haji untuk ambil porsinya dulu. Dan dari situ kita kalau tadi ya menyimak apa yang diceritakan Pak Ahyar, berarti kita tentukan paketnya dulu mau haji reguler atau plus di awal berarti kan. Karena belum bisa di switch tuh ya. Nah, seandainya mau ambil haji reguler, berarti tetap sama-sama, baik haji reguler maupun haji plus. Yang pertama setelah niat adalah kita buka tabungan haji dulu. Sebesar 25 juta, itu kalau nggak salah di bank syariah, ya, bank syariah. Bisa pilihan, ada beberapa bank syariah yang sudah bisa kita pilih lah ya, yang memang sudah kompeten gitu ya di bidangnya. Nah, kemudian setelah dengan pertimbangan, berarti kan dapat porsi haji ya, setelah sudah ada nih pertimbangan berapa tahun nanti akan berangkat perkiraannya, misalnya 10 tahun gitu ya. Dari pertimbangan 10 tahun itu kan kita bisa menentukan strategi berikutnya untuk nambah biaya, yang tadi dari 25 juta nambah ke besaran biaya haji yang sudah ditentukan, seperti itu. Misalnya ada bonus atau misalnya ada setelah kita cicil secara reguler, ada lagi rezeki yang lain lagi, kita bisa tempatkan di tabungan. Atau kita mau mencicil logam mulia juga bisa. Atau seandainya kita mau menabung di obligasi retail Indonesia juga bisa sebenarnya Mas Mu gitu. Jadi memang pilihannya itu banyak sekali. Tapi intinya yang pertama itu dulu Mas Mu, untuk porsinya dulu. Karena banyak sekali yang sudah berniat tapi belum juga membuka tabungan haji ya, istilahnya belum start gitu. Ya Pak ya, belum jalan gitu. Walaupun dia misalnya sudah mulai investasi, sudah mulai nabung tapi belum start untuk daftarnya, ya belum bisa dihitung startnya dari mana gitu. Jadi yang pertama memang untuk tabungan hajinya dulu Mas Mu. Seperti itu sih Mas Mu. Siap. Oke, Pak Ahyar ada yang mau ditambahkan Pak? Bagaimana tipsnya Pak Ahyar nih untuk menabung itu kemana? Oke, jadi memang saya yang disampaikan Mbak Erlina tadi betul ya, haji itu memang sekarang semuanya harus di bank syariah ya. Di zaman saya itu transisi Mas Mu, jadi transisi dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi saya ketika mendapatkan alhamdulillah ada rezeki, ada bonus itu, karena memang saya niatnya sudah saya niatkan kalau saya dapat bonus saya buka tabungan haji, maka itu saya konkretkan janji saya tunaikan, saya buka di salah satu bank syariah, maka nomor porsinya itu kemudian setelah kita dapat kita langsung ke ini Mas, ke kantor Kementerian Agama setempat. Ya, nah, nanti mereka akan melakukan kita bawa bukti store kita di sana. Kemudian nanti ada beberapa syarat administrasi yang harus kita siapkan ya. Jadi ada pas foto ya, yang lengkap, pas foto dengan latar belakang putih segala macam itu nanti sudah ada syaratnya di Kementerian Agama. Nanti Kementerian Agama itu nanti akan melakukan print out ya, Mbak Erlina ya, dan dia ada print out yang membuktikan bahwa kita sudah dan itu sudah link ya, sudah real time dengan
rekening penampungnya Kementerian Agama, sehingga nanti sudah nomor porsi itu sudah muncul dengan menyebutkan perakiraan berangkat 2018. Jadi waktu itu sudah terprint seperti itu, ya. Dan alhamdulillah memang saya berangkat sesuai tepat waktu. 2018 awal saya dapat surat pemberitahuan awal dari kantor Kementerian Agama untuk melengkapi dokumen, ya. Paspor, terutama paspor waktu itu diminta masih berlaku kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Namun karena memang paspor saya masih cukup lama, masih berlakunya, itu sudah disiapkan semua. Kemudian nanti setelah semua kita siapkan, maka proses selanjutnya dokumentasi tadi yang sudah kita siapkan untuk ke Kementerian Agama itu kita serahkan ke kantor urusan agama terdekat di kecamatan ya, Mas Mumu ya, tidak harus di kantor Kementerian Agamanya, tapi bisa diantarkan, dilengkapi, berkasnya diantar ke kantor urusan agama kecamatan yang sesuai dengan domisili kita. Kemudian setelahnya saya ikut bimbingan ibadah haji dengan mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji. Di salah satu kelompok bimbingan ibadah haji ini yang secara rutin membimbing apa-apa saja nanti yang akan kita laksanakan di tanah suci, ya, sampai ke prakteknya. Nanti kita praktek tawaf, praktek melontar jamarat, ya, praktek sa'i, ya kan, berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian banyak hal ya nanti yang akan kita praktek. Jadi yang rukun-rukun haji semua nanti akan kita laksanakan. Nah, makanya tadi saya sampaikan, saya tegaskan lagi bahwa memang haji ini fisik. Jadi memang fisik itu dibutuhkan sekali ya, kesehatan kita yang prima. Sebelum berangkat itu memang diupayakan sudah rutin minimal jalan pagi lah ya, jalan pagi 1 jam, karena memang kita di sana banyak berjalan. Ya, banyak berjalan, sehingga itu nanti kalau kita sudah rutin, insya Allah pada saat kita melaksanakan ibadah haji kita nggak mengalami kesulitan. Ya, ada satu saja yang jadi kendala waktu saya di sana itu 2 minggu saya di sana, saya terserang batuk itu nggak tuntas sampai pulang. Sampai pulang itu batuk saya masih kayaknya itu memang seperti menyerang semua jamaah ya. Tapi insya Allah yang lain nggak ada masalah. Nah, yang paling penting juga begini, kita beradaptasi dengan makanan ya, makanan yang ada di sana, meskipun disiapkan makanan oleh panitia haji Indonesia yang ada di sana, kita disiapkan makan 2 kali ketika itu ya, makan pagi, makan siang dan makan malam, nasinya nasi kotak ya. Tapi kadang-kadang kan kita kalau jalan dengan teman-teman yang di kelompok haji itu kan, teman-teman haji, kadang-kadang kita mau makan makanan yang khasnya Arab ya. Nah, makanya itu paling penting, ya kan. Kadang jadi repot juga tuh kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan makanan Arab tuh, jadinya nggak mau makan. Padahal di luar negeri di sana itu kan kita tuh butuh asupan ya, butuh asupan yang cukup karena kita banyak melakukan ibadah fisik, maka diharapkan jangan sampai nggak makan, ya. Diupayakan makan buah kurma itu penting ya. Buah kurma itu sangat membantu ya. Kalau buat saya itu sangat membantu untuk kadang-kadang kan begini ya Mbak Herlina, kita males ya kalau udah balik ke hotel, aduh ini waktunya tinggal mepet, ini waktu biasanya udah maghrib, saya nunggu sampai selesai sholat isya, saya males balik ke hotel karena itu mondar-mandir kan. Nah, jadi ya udah, nah itu bawa bekal, paling tidak buah ya, buah apel, sana banyak itu buah, jeruk. Kalaupun misalnya nggak ini, ya kurma itu sangat membantu kita untuk mengenyangkan ya, mengenyangkan. Jadi itu penting sekali, jangan sampai itu tadi kita yang jemaah haji pun juga harus tahu menjaga kesehatan kita juga, itu paling penting. Meskipun ada dokter, ada tim kesehatan haji Indonesia dan sebagainya. Namun yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan kita. Ya, kita yang tahu tubuh kita, ya kan. Ini kalau sudah begini nih, aduh ini kayaknya mau demam nih atau nih bagaimana. Nah, makanya kita yang cepat-cepat bisa memberikan asupan supaya tubuh kita ini nggak jadi sakit gitu. Karena saya kemarin itu
hajinya itu pada sekitar mulai bulan Agustus ya, itu musim panas, itu panasnya sekitar 48 sampai 52 derajat Celcius, ya kan. Jadi penting sekali untuk bisa menjaga ketahanan fisik, terutama minum ya, minum itu paling penting. Dan alhamdulillah air zam-zam itu ada di mana-mana, disediakan. Jadi gak usah khawatir, teman-teman, tinggal ambil saja gratis, mau sebanyak apapun, mau kita bawa botol minuman kita isi sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah. Bahkan di hotel pun juga disiapkan air zam-zam. Jadi dispenser itu air zam-zam itu. Jadi udah banyak-banyak aja minum, ya kan. Jadi nggak usah khawatir. Dan insya Allah kalau memang sekali lagi karena niat ibadah mau apapun, semua rukun-rukun haji itu bisa dilaksanakan dengan baik. Insya Allah itu semua bisa. Jadi yakin saja, yakin jangan aduh nanti saja, jangan seperti itu mindsetnya aja, ya kan. Pak Ahyar, mohon maaf ini Pak Ahyar ini luar biasa ini, beliau bercerita banyak hal ini terkait perjalanan atau pengalamannya beliau. Tapi saya mau coba kaitkan ini Pak Ahyar, izin dengan tema kita, terkait dengan perencanaan keuangan. Kan tadi diceritakan oleh Pak Ahyar bahwa Bapak memilih untuk berangkat dulu bersama sendiri, belum bersama istri. Nah, saya mau ke Bu Erlina dulu nih. Kalau misalkan kita orang-orang yang pada berkeluarga, tentu mungkin ada banyak ragam alasan ya, dan salah satunya mungkin yang paling masuk akal adalah persoalan biaya kalau misalkan mau berangkat berdua. Bagaimana untuk mentaktisi hal tersebut, Ibu R? Nanti kita tanya lagi nih Pak Ahyar nih, kira-kira pengalamannya beliau gimana nih sehingga memilih berangkat sendiri. Memang saya setuju sama Pak Ahyar karena kalau memang berdua itu masih agak berat, kita berangkatnya sendiri-sendiri aja. Contoh saya memang suami memang dulu pernah kerja di Arab, jadi dia sudah haji duluan gitu. Oh iya. Jadi saya gitu. Jadi memang Mas, nggak bisa dipaksakan Mas, kita harus berangkat berdua nggak bisa Mas. Jadi kalau memang sudah berniat, kita bismillah aja, kita usahakan sendiri-sendiri pun nggak apa-apa gitu. Seandainya suaminya dulu nanti istrinya menyusul, atau misalnya yang mana yang sudah punya rezeki ya, setidaknya buka tabungan hajinya bersama-sama, nggak apa-apa. Kan itu berarti 25 juta dikali 2 kan? Berarti modal 50 juta. Tapi seandainya 50 juta belum ada, ya udah 25 juta dulu yang maju, misalnya suaminya dulu, setelah itu baru tahun berikutnya istrinya, seperti itu. Jadi intinya kalau di perencanaan keuangan itu jangan sampai dipaksakan, Mas Mu. Iya. Seperti itu, Mas Mu. Karena kan ada biaya-biaya lain juga ya, yang di luar daripada biaya haji itu yang harus dihitung, biaya hidup, biaya pendidikan dan lain-lain ya. Pak Ahyar, apa yang mau disampaikan Pak Ahyar terkait keberangkatan sendiri? Iya. Jadi yang pertama kita harus yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur ya, Mbak Erna ya. Dan alhamdulillah biaya yang segitu besar sudah terlalu banyak, sudah lebih banyak yang diganti sama Allah gitu. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Saya itu pertimbangannya begini, bukan karena apa, cuma memang ya nggak tahu, mungkin istri saya masih ragu-ragu gitu. Padahal saya sudah ajak sebetulnya untuk berdua pun cukup ya. Namun ya sudah, saya nggak mau maksakan, ya kan. Namun ternyata istri saya dorong terus buka rekeningnya tahun 2019 lah, buka setoran hajinya 2019 lalu. Saya daftarkan bersama anak saya yang sulung, yang laki-laki. Maksudnya supaya nanti dia bisa menjadi mendampingi ibunya ya, mendampingi ibunya sebagai sebagai anak lah ya kan, untuk bisa ini. Karena kan kalau saya kan nggak bisa lagi ya, itu kalau mau lagi harus nunggu 10 tahun, kemudian setelah lewat 10 tahun daftar, antre panjang lagi kan. Nah, jadi yang saya yakini bahwa ya sudah, haji itu hanya wajibnya sekali, nanti biar istri saya sama anak saya saja yang mendampingi. Jadi memang betul, nanti itu tinggal sekali lagi teman-teman jangan khawatir, waduh nanti rezeki saya, nggak usah khawatir tentang itu, Allah pasti akan ganti kok, ya kan. Nggak usah dijadikan beban begitu loh ya. Niatkan, insya Allah nanti akan ada penggantinya. Bahkan kadang penggantinya yang sudah saya rasakan malah lebih banyak sudah yang diganti begitu ya daripada kita keluarkan
Karena sekali lagi ya untuk apa sih kita berhitung-hitung dengan Allah gitu? Allah aja nggak berhitung-hitung dengan kita kok. Setiap doa kita, setiap doa kita dikabulkan kok. Ya karenanya tinggal nunggu kapan itu timingnya gitu ya. Jadi menurut saya ada beberapa portofolio tadi yang sampaikan Mbak Elina itu betul ya. Kalau memang ada yang misalnya yang dirasa lebih emas, mungkin ya silakan lebih prefer. Aduh, saya lebih senang ke emas. Nggak apa-apa, silakan saja. Karena kita juga waktu itu ada beberapa yang kami alokasikan juga Mbak Elina untuk emas ya, untuk haji ini. Namun ternyata nggak kepake gitu loh. Ternyata dengan yang ditabung ini cukup gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, silakan senyamannya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah sumbernya halal. Ya, sumbernya halalan toyiban. Jadi jangan bercampur. Ya, kita duta BPJS Kesehatan, insya Allah nggak ada lah yang macam-macam gitu ya. Nah, jadi saya berharap jangan nggak usah khawatir. Silakan pilih portofolionya untuk itu. Tapi ya memang sampai saat ini setoran awalnya masih 25 ya, Mbak Herlina ya. Maka ya silakan itu dibuka dulu supaya dapat porsinya. Kalau nanti ternyata Masmu, waduh Pak Ayar, saya ngantrinya udah 40 tahun, nggak usah dipikirkan itu, nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan, biarin aja. Ya kalau Allah izinkan, ya bisa saja. Ini kan bisa saja 2 tahun kemudian tiba-tiba dipanggil sama Kementerian Agama untuk melengkapi dokumen, who knows, ya kan? Itu semua kan pilihan ya kan. Jadi apa pilihan Allah yang mengundang kita. Jadi ya tidak ada masalah buat itu. Ya Mbak Mirda juga misalnya tidak apa-apa, buka aja. Ya kan, memang lebih nyaman kalau kita berdua dengan pasangan ya. Namun kalau memang tadi seperti disampaikan Mbak Elina jangan dipaksakan ya sudah, enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Yang penting kita dulu nih, kita dulu menunaikan gitu ya kan. Nggak usah khawatir kalau memang belum bisa haji furoda ataupun haji plus, enggak apa-apa, reguler saja. Ya kan. Alhamdulillah sekarang juga pelayanannya juga sudah lebih baik kok ya. Ya, saya merasakan sendiri. Ya sudah jauh lebih baik ya kan. Ya kalaupun misalkan ada drama untuk tahun ini 2023 ini ya insya Allah semua pasti nanti akan bisa terselesaikan. Saya yakin itu intinya semuanya untuk kebaikan gitu ya. Tinggal bagaimana nanti kita bisa dari sisi menabung penghasilan kita itu kita alokasikan itu untuk haji. Ya kan, entah itu dalam bentuk mungkin mau didepositokan atau mau disisihkan tabungan khusus atau mau dibelikan emas, ya silakan saja. Itu portofolio untuk tabungan hajinya silakan, tapi yang penting adalah dia harus dalam posisi bersih, halal dan thoyyib ya. Jadi jangan ada hal-hal yang kotor digunakan untuk berangkat haji. Saya kira itu ya Mas Mumu. Pak Ayar, terima kasih, ini banyak sekali beliau sharing ini harusnya flyernya jadi di panel kita boleh cuma Ibu R sendiri karena banyak menambahkan. Saya sudah tak terasa ya 1 jam lebih kita sharing. Saya mau buka dulu sesi pertanyaan nih sama teman-teman yang ada di online ini yang live. Kira-kira ada nggak yang mau tanya ke Ibu Erlina sebelum kita akhiri kegiatan ini kalau misalkan tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, mumpung ada ahlinya nih. Ini ada satu pertanyaan masuk Mas Mumu. Ada. Okay. Ada satu pertanyaan masuk nih. Ini terkait dengan bank ya. Tadi yang dibahas sama Bu R juga, Pak Ahyar juga tadi sedikit menyinggung. Tindak lanjut dari pihak bank yang menerima pendaftaran yang sudah lebih 10 tahun namun tidak ada penjelasan detail di awal karena pembukaan pendaftaran minimal 25 juta. Sekarang tiba-tiba ada info perubahan yang signifikan. Pertanyaannya, seharusnya nilai pada saat 10 tahun yang akan datang itu sudah ada prediksi. Gitu Bu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Sudah ada prediksi maksudnya gimana? Iya, jadi gini. Sepertinya beliau ini dari pihak bank yang menerima pendaftaran yang sudah lebih 10 tahun tapi tidak ada penjelasan detail di awal karena pembukaannya kan 25 juta tuh. Dan sekarang tiba-tiba ada info perubahan yang signifikan, intinya seperti itu. Jadi pertanyaannya seharusnya nilai pada saat 10 tahun yang akan datang itu sudah ada prediksinya enggak gitu Bu? Oh itu. Ini Kak Wahyuni ya yang tanya? Bukan. Coba kita dengar Kak Wahyuni coba. Oh, silakan. Bukan kata Wahyuni. Dia lagi ngetes kamera tadi. Dia open aja kan seperti helm. Kirain ada sweeping atau apa ini Kak Wahyuni. Silakan. Apa
mau tadi pertanyaannya dari Kak Mina sudah ditangkap Kak Ber? Jadi Atau Kak gimana? Wahyu ini sudah buka rekening tabungan haji Iya. awalnya atau gimana Kak Wahyu nih? Silakan. Saya tangkapnya gini Mbak Erna, mungkin Ya. maksud bertanya nih kenapa kok 10 tahun setelah mendaftar 25 juta nggak ada perkembangan investasinya gitu ya. Ya, tidak ada penjelasan dari Saya mungkin awal. bisa nambahkan nanti secara ininya Mbak Erina mungkin yang sebagai perencana keuangan bisa lebih paham Ya. menjelaskan. Kalau saya melihatnya begini, di bank itu kan dia hanya menampung ya, menampung buka uangnya. Uangnya kemudian itu kan yang mengelola Badan Pengelola Keuangan Haji ya BPKH. Nah, itu yang sekarang jadi problem ya, saya kira itu barangkali ranahnya nanti dari BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji dan Kementerian Agama yang menjelaskan itu. Kenapa kok nilai manfaatnya kok jadi sekarang terbalik ya, 70% dibebankan ke jamaah, 30% saja yang ditambahkan oleh BPKH ya. Itu nanti boleh kita tanyakan sama-sama lah ke BPKH ya. Kebetulan kan kepala BPKH-nya kan mantan orang BPKS tuh Pak Fadul Limansyah tuh. Ya kan nanti kita japri aja Mas Mumu, Pak Fadul gimana ini? Sebenarnya itu pertanyaan sejuta umatnya itu 25 juta kenapa nggak berkembang 10 tahun Iya, loh. betul. Aja udah berapa persen itu kan imbal hasilnya ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin di situ yang barangkali yang perlu apa ya mungkin Mbak Erlina perlu transparansi penjelasan. Saya kira sebetulnya umat ini kan perlu penjelasan saja. Ya kan kenapa? Ya kan kalau semua penjelasannya semua sudah detail, akuntabel dan transparansi, saya kira umat Islam juga nggak akan tanda kutip mencurigai begitu kan. Saya yakin sebetulnya itu memang sudah iya. Tapi mungkin rasanya kita agak susah menjawab itu karena kita nggak ngundang BPKH ya Mas Mumu ya. Nanti nah ini nih yang nanya muncul Pak Ayar nih, Pak Zaipan nih, Pak Ayar nih. Jadi narasumber di yang boleh dong bilang aja. Ini Pak ada Pak Zaipan ini Pak sebagai ketua. Ada oknumnya yang tanya tadi Pak, ada oknum yang tanya tadi. Izin Pak, makasih Pak. Ya sih maksud pertanyaannya intinya ketika kita memasukkan porsi mendaftar nih ke bank nih, artinya ketika kemungkinan kita akan berangkat misalnya 17 tahun kemudian, artinya 17 tahun kemudian itu berapa sih saving yang harus kita lakukan? Nah itu, ya karena pada saat kita buka porsi ke bank, karena pasti beda-beda nih tahun depan akan berubah lagi kenaikannya, inflasinya atau dan lainnya, ini yang sering yang belum dipahami karena kasihan nih orang-orang tua yang sudah lama menunggu tiba-tiba kenaikan mendadak seperti ini, kemungkinan batal dan lainnya itu ada kemungkinan seperti itu. Rekening haji itu Pak Zaib nggak ada mencantumkan nilai imbal ya, karena saya lihat itu uangnya tetap uang yang sebesar 25 juta. Kan? Nah, yang mengembangkan itu nanti dari BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji kan. Jadi memang kan mungkin nanti secara umum bisa lah Mbak Herlina, instrumen keuangannya juga sebetulnya kan terbatas ya, karena ini uang umat kan, nggak bisa sembarangan juga itu diinvestasikan gitu, karena kalau sampai nanti terjadi yang portofolionya yang diinvestasikan itu berisiko besar, akhirnya menggerus nilai yang dikelola oleh BPKH, saya kira juga nggak mungkin ya, karena BPKH pasti kan juga sudah menerima masukan KPK juga tuh, saya lihat, karena KPK juga sudah memberikan assessment ya, seingat saya kemarin saya baca beritanya sudah diberikan warning oleh KPK bahwa hati-hati dalam mengelola dana haji gitu. Mungkin nanti Mbak Herlina boleh tambahkan informasinya terkait dengan Silakan Bu Er. Latest info sih katanya nanti dana haji itu akan sekitar 90% akan ditempatkan di surat berharga negara sih Pak, latest info yang saya baca. Iya. Cuma untuk yang kemarin-kemarin itu belum ada update lagi, Pak. Terus terang. Jadi setahu saya sih memang itu sama seperti pengelolaan jaminan hari tua Pak Zaipan, kan nggak boleh sembarangan ya. Ini portofolinya nggak boleh sembarangan digunakan itu. Jadi dia harus dengan kondisi yang portofolio syariah, tidak boleh yang konvensional, kemudian juga yang berisiko tinggi ya. Yang berisiko tinggi itu boleh ke situ karena nanti
berbahaya kan, karena itu kan sebetulnya sama kan seperti kita yang mengelola dana umat ya, dana calon jemaah haji kan itu, BPKH itu kan sama seperti kita juga mengelola dananya, dana amanat gitu kan, nggak bisa sembarangan mereka mengelola, menginvestasikan gitu kan, untuk bisa mendapatkan nilai manfaat, agar bisa mensupport biaya haji, karena memang sebetulnya biaya haji itu kalau secara nilai pasar kan mahal ya memang ya Mbak Dian ya, sekitar 90-an juta itu kalau yang haji reguler itu ya kan. Jadi mungkin itu yang mesti sama-sama edukasi kepada masyarakat, bagaimana mungkin yang perlu diperbaiki sebetulnya strategi edukasi dan komunikasi kepada masyarakat lah ya, sehingga nanti tidak timbul kecurigaan. Saya kira masyarakat ini kalau sudah diberikan pemahaman yang detail, yang jelas, pasti mereka akan bisa menerima gitu. Betul, siap. Betul sekali. Pak Ahyar, terima kasih. Transparansi sih penting juga, Pak. Pak Zaipan juga ini yang bertanya akhirnya muncul lagi nih. Padahal mau anonim tidak tidak mau ketahuan. Tapi kayaknya kurang ditangkap tuh pertanyaan. Tadi Pak Zaipan kontak Pak Fadul jadi narsum dong bilang. Oke, nanti kita coba kontak itu Pak. Iya, nanti kemudian next. Saya mau sapa dulu ini Kak Wahyu nih tadi yang sudah testing open cam, apa mau bertanya atau gimana? Cuma tes kamera tadi? Kak Wahyu nih, atau mungkin yang lain, silakan kalau ada. Ya. Jadi rencananya Masmu kapan mau daftar ini nih hajinya nih? Gimana? Ya, insya Allah kalau sudah ada rezeki seperti yang disampaikan tadi Pak Ahyar, kita akan siap ikuti jalur-jalurnya Pak Ahyar nih. Niat, kemudian banyak berdoa. Tapi saya tadi tersanjung juga karena Pak Ahyar bilang kalau macam saya, Kak Mirda yang usianya masih di bawah 30, kayaknya udah lewat. Bukan di... Benar. Jadi menurut saya sih betul ya Mbak Erlina ya, karena haji ini fix. Kalau nggak dari sekarang meniatkan, pengalaman yang kita lihat sendiri ya Mbak Erlina kan, yang uzur kasihan sebenarnya itu sayang sekali mereka, banyak yang hajinya nggak bisa diikuti semua jadinya kan. Betul. Trennya sekarang ini Pak. Jadi anak-anak generasinya kita, kalau mereka sudah usia 17 tahun mulai didaftarkan Pak gitu. Jadi kan karena masa tunggunya panjang sekali mendaftar gitu. Kita ini. Betul. Ya. Saya pun sekarang sudah mendaftarkan yang bungsu iya, karena dari pihak Kemenak mengatakan umur 12 tahun sudah bisa kok didaftarkan. Sudah bisa iya. Jadi saya sudah mendaftarkan Masmu ya kan. Jadi mungkin nanti yang berangkat bertiga nih, istri saya, anak saya yang besar sama yang kecil. Jadi sudah diperhitungkan, mungkin usianya sudah dewasa, jadi sudah bisa ini kan, sudah bisa bersama-sama mereka ini. Karena memang betul-betul fisik lah. Saya akui ya sebetulnya juga jadi ladang kita nambah pahala ya, kita membantu teman-teman haji kita yang sudah uzur. Namun sekali lagi jangan kecil hati, nggak usah aduh saya masih ini takut nanti hajinya nggak mabrur segala macam. Ya bukan masalah itunya, tetapi niat kita adalah kita laksanakan haji rukun Islam yang kelima ini selagi memang kita sudah menyatakan siap. Dan itu tadi ya kan, karena memang tuntutannya memang fisik sangat disyaratkan, kemampuan fisik kita, kekuatan, ketahanan, stamina kita, maka diharapkan dengan kita masih muda ini kan, bukan, sekali lagi saya mengatakan bukan takabur, tapi memang faktanya seperti itu, maka diharapkan ya niatkan saja, daftar saja, insya Allah bisa berangkat haji dengan nikmat sekali, walaupun kita tidurnya terbatas 3,5 jam sampai 4 jam, itu saya luar biasa. Yang saya nikmati betul itu memang pada saat kita wukuf di Arafah itu ya, betul-betul memang luar biasa nikmatnya ya. Baru tahu esensi manusia itu, hidup dunia itu seperti apa gitu. Air mata jatuh semuanya Pak ya, basah semuanya Pak. Ya, betul. Jadi memang ya ternyata kita setelah diwukuf di Padang Arafah itu, Mas Mumu, Mbak Emirda, nggak ada apa-apanya memang manusia itu. Ya. Jadi apa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu ya tergambar pada saat haji wukuf di Arafah itu. Ya. Dan banyak insight lah Mas Mumu ya. Banyak insight, banyak hal, banyak yang bisa merubah kita menjadi sebagai manusia harus lebih berkualitas, lebih baik ya.
Dan itu saya rasakan sendiri dari haji, memang banyak sekali pelajaran insight yang saya dapat sebagai pelaku melaksanakan ibadah haji itu. Itu sih. Ya. Baik, mungkin terima kasih Pak Ahyar, Ibu Erlina, sekali lagi sudah lebih dari 1 jam kita ngobrol-ngobrol, kita masih punya PR, kita akan undang BPKPH itu ya, untuk diskusi kembali, tapi nanti di edisi yang selanjutnya. Sekali lagi mungkin tapi kita masih minta dulu Ibu R ya, buat tetap stay di ATE. Tadi Ibu R mau janji tuh ada sharing atau capture atau apakah yang di HP-nya, nanti mudah-mudahan simulasi perhitungan itu bisa kita dapatkan dan teman-teman bisa lebih dapat gambaran lagi untuk kedepannya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Langsung pamit saja ya. Saya Mumu dari Pohuwato, Gorontalo, dan rekan saya. Dan saya Mirda dari kantor cabang Sidoarjo. Terima kasih dan juga mohon doanya untuk kami semua, Pak Ahyar dan Bu Dian, Bu R ya, kita ya Bu ya, doakan kita ya Bu. Terima kasih banyak sudah sharing. Ya. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.